Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Fadila, mahasiswi Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai public speaking. Yang pertama itu ada prinsip manajemen dalam public speaking. Nah, apa aja sih prinsip manajemen dalam public speaking itu? Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu untuk menentukan tujuan, audiens, topik, struktur, dan media presentasinya. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Nah, untuk menyusun materi, membuat kerangka, dan menyiapkan alat bantu. Yang ketiga ada pelaksanaan nih atau actuating. Itu untuk menyampaikan pidato dengan jelas dan percaya diri juga interaktif. Nah, yang keempatnya ada pengendalian atau controlling. Itu untuk mengevaluasi respon audiens, menyesuaikan jika perlu, dan yang paling penting untuk meningkatkan kemampuan di masa depan. Nah, yang poin kedua ada metodologi public speaking. Ini mencangkup pendekatan dan teknik yang digunakan untuk menyampaikan pidato atau presentasi secara efektif. Nah, umumnya metodologi ini dibagi menjadi beberapa kategori nih. Apa aja sih? Yang pertama itu ada impromptu atau spontan, yaitu berbicara tanpa persiapan sebelumnya. Jadi mengandalkan pengetahuan umum dan pengendalian atau kemampuan beradaptasi secara cepat. Kemudian ada manuskrip atau naskah. Jadi ini tuh membaca pidato dari naskah yang telah disiapkan. Nah, yang ketiga itu ada memorize atau hafalan. Nah, poin ini tuh untuk menghafal seluruh naskah pidato, memberikan kebebasan kontak mata dan gerakan, tetapi ini bisa beresiko lupa dan terdengar tidak spontan. Nah, ada juga extemporaneous atau extemporan. Ini menggunakan catatan atau poin-poin penting atau kerangka pidato tanpa menghafal kata per katanya. Nah, ini tuh metode yang paling umum dan paling direkomendasikan karena menggabungkan persiapan dengan fleksibilitas. Jadi memungkinkan pembicara itu terdengar alami dan interaktif. Sebagai pembawa acara atau MC untuk seminar kesehatan yang dilanjutkan dengan penampilan musik akustik, ini ada beberapa langkah nih. Untuk sebelum acara, itu kita harus memahami acaranya itu seperti apa. Kayak detail seminarnya, seperti topiknya, pembicaranya, durasi, dan penampilan musiknya itu artisnya siapa, durasinya berapa menit, dan formatnya seperti apa. Kemudian kita harus menyiapkan materi MC, jadi harus menyusun naskah pembuka, pengantar pembicara, transisi, terus ada sesi Q&A, pengantar artis, dan penutup. Terus kita juga harus melakukan riset nih, jadi harus mengenali latar belakang pembicara dan artis tamu untuk pengenalan yang tepat. Kemudian koordinasi teknis, jadi kita harus memastikan ketersediaan dan fungsi mikrofon, sound system, layar proyektor, dan tata cahayanya. Kemudian kita juga harus berkoordinasi dengan panitia atau IO, jadi harus mengkonfirmasi rundownnya, waktu istirahat, dan hal-hal darurat lainnya. Kemudian kita juga harus melakukan latihan kayak intonasi, kecepatan bicara, mimik wajah, jadi biar lebih percaya diri. Nah, saat acara berlangsung, kita juga harus menyiapkan kayak pas pembukaan itu, kita harus menyapa audiens, kayak ucapan selamat datang, perkenalan diri, dan jelaskan secara singkat nih agenda acaranya itu seperti apa. Nah, seminar kesehatannya sendiri itu kita harus mengenalkan setiap pembicara dengan secara antusias. Saat acara berlangsung, kita itu pas pembukaan harus menyapa audiens, kayak ucapkan selamat datang, memperkenalkan diri, dan jelaskan secara singkat nih agenda acaranya. Kemudian seminar kesehatan. Nah, pas sesi itu kita harus mengenalkan setiap pembicara dengan antusias. Kemudian moderasi sesi Q&A kalau misalnya ada, dan memberikan apresiasi setelah sesi selesai. Dan kita juga harus menjaga waktu agar sesuai jadwal. Kemudian transisi ke musik akustik itu kita harus membuat transisi yang mulus dari seminar ke sesi hiburan, mungkin dengan kalimat yang menghubungkan tema kesehatan dengan relaksi atau hiburan. Nah, kemudian pas penampilan musik akustik itu kita harus memperkenalkan bintang tamunya dengan meriah, menciptakan suasana yang santai dan interaktif ya jika memungkinkan. Terus pas penutupnya kita harus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat seperti pembicara, artis, panitia, sponsor, audiens juga. Kemudian kita harus memberikan kesimpulan secara singkat atau take home message jika relevan. Kemudian sampaikan informasi penutup, misalnya kayak pengumuman selanjutnya, ajakan pulang, dan yang terakhir itu tutup acaranya dengan salam. Nah, setelah acara,
kita harus mengevaluasi diri nih, merefleksikan kinerja kita sebagai MC, terus kayak kita mencatat apa yang berjalan dengan baik dan area yang perlu ditingkatkan itu apa. Terus kita juga harus kasih umpan balik kayak masukan dari panitia atau audiens untuk perbaikan kita di masa depan. Nah, hubungan dan peranan public speaking dalam humas itu apa sih? Jadi, hubungannya itu public speaking memiliki hubungan yang sangat erat dan peranan krusial dalam hubungan masyarakat atau humas, karena merupakan alat utama bagi seorang profesional humas untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola krisis, dan menjalin hubungan baik dengan publik. Nah, jadi melalui kemampuan public speaking yang efektif, seorang praktisi humas itu dapat mengartikulasikan pesan organisasi dengan jelas dan meyakinkan di berbagai forum seperti konferensi pers, presentasi, atau acara komunitas, sehingga mampu mempengaruhi persepsi publik dan mencapai tujuan komunikasi strategis organisasi. Nah, mungkin video tentang public speaking-nya sampai di sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.